Akhirnya Arga menekan tombol intercom. Vina. Suaranya datar namun mengandung tekanan. Tak butuh 1 menit. Ketukan halus terdengar di pintu ruangannya. Pintu terbuka dan Vina, asisten pribadinya yang selalu sigap, masuk sambil membawa sebuah tablet hitam. Ini daftar wanita rekomendasi dari jaringan klien private, Tuan. Katanya singkat, lalu menyerahkan tablet tersebut ke meja Arga. Arga mengambil tablet itu tanpa banyak bicara. Jari-jarinya mulai mengusap layar tablet hitam berbingkai perak itu. Foto demi foto terpampang rapi. Semua wanita berkelas yang sudah melewati proses screening ketat. Mereka bukan sekedar cantik, tapi berpendidikan, terampil dan berasal dari latar belakang yang terjaga. Beberapa adalah mantan pramugari internasional, konsultan keuangan hingga model sampul majalah fashion luar negeri. Setiap profil dilengkapi catatan kesehatan, etika pergaulan, serta kepribadian yang telah disesuaikan untuk klien kalangan terbatas. Vina menambahkan dengan nada profesional, mereka semua sudah lolos seleksi penuh. Tes kesehatan, wawancara, bahkan latar belakang sosialnya diawasi. Tidak ada satupun dari mereka yang sekedar penampilannya saja, Tuan. Semua sudah difilter sesuai standar tertinggi. Arga tidak merespon. Pandangannya fokus pada layar, hingga matanya bertumbuk pada satu nama, Rania. Tatapan itu, wajah itu, begitu familiar, tapi tidak sesuai dengan latar belakang yang sedang ia lihat. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Jari Arga berhenti mengulir. Tubuh Arga menegang, rahangnya mengeras. Tangan yang memegang tablet perlahan mengepal. Sebuah rasa panas naik dari dada ke tengkuknya. Bukan karena hasrat, melainkan campuran antara marah, kecewa, dan penasaran yang tak tertahankan. Siapa yang berani rekomendasikan dia? Gumam Arga, pelan tapi penuh tekanan. Vina menunduk sedikit, suaranya hati-hati. Dia salah satu kandidat baru yang mendapat ranking cukup tinggi dari para klien yang ingin bertemu dan memakai jasanya. Tapi saya kira Anda tidak, aku pilih dia, potong Arga dingin. Vina berdiri terpaku beberapa detik. Nama yang baru saja dipilih oleh Tuan Arga tak ia duga sama sekali. Rania. Wajahnya berubah sedikit, meski tetap menjaga sikap profesional. Ia tahu dengan sangat baik, Tuan Arga bukan pria sembarangan dalam urusan menghangatkan malamnya. Bahkan banyak wanita dari lingkaran elit yang tidak cukup memenuhi standar batin dan mental Arga. Bagi Arga, seks bukan sekedar pelampiasan, bukan transaksi hampa atau kebiasaan pria berkuasa. Di balik ketegasan dan kontrol dinginnya, Arga percaya bahwa hubungan fisik menyimpan pertukaran energi yang nyata. Sebab itu ia sangat selektif. Terlalu selektif. Maaf Tuan, Vina memberanikan diri bicara, pelan namun tegas. Rania, wanita itu masuk dalam daftar garis hitam. Dia bukan tipe yang biasanya Anda pilih. Vina mengangkat kepala dengan ragu. Tuan, Anda yakin ada banyak pilihan lain yang lebih? Aku bilang pilih dia, ulang Arga. Suaranya kali ini tegas, tajam, dan tidak bisa dibantah. Apakah ini karena Anda mengenal wanita itu sebelumnya? Vina menahan napas. Sebuah pertanyaan yang hampir tak pantas. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap tablet di tangannya. Lama. Seolah ingin menebus informasi yang tersaji di balik foto dan deskripsi itu. Akhirnya ia berkata pelan namun penuh instruksi. Siapkan tempat, jangan beritahu dia siapa yang akan ia temui. Pastikan tidak ada gangguan, aku ingin waktu yang utuh. Vina langsung mengangguk cepat. Baik Tuan, saya akan atur tempat pertemuan privat. Rania akan dibawa ke sana malam ini. Arga tak menjawab. Tatapannya kembali jatuh pada foto Rania. Hatinya tak karuan. Ada sesuatu yang tidak beres. Di rumah bordil yang tersembunyi dalam kemewahan,
Suasana tegang menggantung pekat. Mami berdiri di tengah ruangan, matanya menyala marah, wajahnya marah padam. "Apa yang kau pikirkan, Nona?" bentaknya tajam. "Berani-beraninya kau rekomendasikan dia, Rania, ke daftar pribadi Tuan Arga." Nona berlutut, tubuhnya gemetar. "Mami, saya pikir Tuan Arga memang tertarik padanya saat di klub malam. Saya hanya ingin menuruti arah minatnya." "Bodoh!" Mami membentak. Tangannya terangkat hendak menghantam wajah Nona. "Kau lupa siapa dia? Rania itu dalam pengawasan langsung atas perintah Tuan Arga sendiri. Kita hanya diminta menjaganya, bukan menjualnya." Langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang wanita berbalut hitam, asistennya yang lain, melangkah masuk dengan ekspresi tenang. "Maaf Mami," katanya tenang, tapi cukup lantang. "Perintah barusan masuk. Tuan Arga sendiri yang memilih Rania untuk malam ini." Mami sontak terdiam. Tangannya mengambang di udara. Sebelum akhirnya ia perlahan menurunkannya. "Apa kau yakin?" Wanita itu mengangguk pelan. "Sangat." Langsung dari asisten pribadinya. Mami mundur selangkah, mencoba menetralkan napas. "Kita tidak bisa main-main lagi. Pastikan Rania dalam kondisi terbaik. Tapi ingat, satu gerakan yang membuat Tuan Arga kecewa, kalian semua tanggung akibatnya." Di ruang latihan berlapis kaca dan lampu gantung mewah. Beberapa wanita duduk anggun dengan punggung tegak dan senyum terlatih. Di hadapan mereka, seorang wanita paruh baya mengenakan setelan putih elegan berbicara tentang bahasa tubuh dalam diam dan nilai-nilai estetika dalam pelayanan. Rania duduk di barisan tengah. Meski ia mengikuti semua perintah, matanya selalu tampak menerawang, penuh kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba, pintu ruang latihan terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Nona berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun malam merah menyala yang mencolok, dengan senyum tipis yang menandakan urusan penting. Tatapannya langsung mengarah pada Rania. "Maaf Bu Kalila," ucap Nona, sopan namun terdengar tegas. "Saya perlu membawa Rania sekarang. Ada permintaan khusus dari atas." Bu Kalila, guru etika yang biasanya tenang, terlihat sedikit terkejut. Semua orang tahu jika Nona yang turun tangan berarti yang meminta bukan orang sembarangan. Mata Bu Kalila bergeser ke arah Rania, lalu kembali pada Nona. "Malam ini ada sesi latihan postur dan ekspresi halus yang sangat penting. Bisakah pastikan dia kembali tepat waktu?" Nona tersenyum kecil, senyum penuh arti. "Saya tidak yakin Bu Kalila. Yang meminta Rania adalah tamu eksklusif." Ekspresi Bu Kalila langsung berubah. Ada pengakuan diam-diam dalam raut wajahnya. Dan ia mengangguk perlahan, mengerti. "Kalau begitu, saya minta mengajari Rania secara privat." Nona mengangguk sopan. "Tentu, saya sendiri yang akan mengaturnya." Dengan isyarat halus, Nona mengulurkan tangan, mengajak Rania berdiri. Para wanita lain hanya bisa saling menatap, heran, iri, dan sebagian takut. Rania berdiri dengan sedikit ragu, entah apa yang menantinya malam ini. Tapi satu hal pasti, namanya telah menembus daftar paling rahasia di rumah bordil itu. Daftar yang hanya bisa disentuh oleh segelintir orang. Dan tamu eksklusif adalah salah satunya. Di koridor yang senyap dan panjang itu, hanya suara sepatu hak mereka yang terdengar bergaung. Langkah Rania sempat terhenti di lorong ketika Nona mengamit lengannya dan membawanya, bukan ke ruangan biasa tempat klien menunggu, melainkan ke lantai paling atas, lantai yang hanya digunakan untuk klien khusus. "Mau dibawa kemana saya?" tanya Rania dengan suara pelan. "Diam saja dan ikuti," jawab Nona singkat, namun nadanya lebih lembut dari biasanya. "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu malam ini," lanjut Nona tanpa menoleh. "Orang yang sangat
sangat penting. Aku tidak ingin melakukan. Tenang saja, potong Nona. Kali ini dengan nada lebih serius. Kau tidak diminta untuk melakukan apapun malam ini. Tapi kau harus tahu, pilihanmu malam ini bisa mengubah segalanya. Setibanya di sebuah ruangan putih mewah seperti studio rias eksklusif, dua wanita berpakaian hitam elegan langsung menyambut mereka. Di tengah ruangan berdiri cermin setinggi tubuh manusia dan kursi rias yang menghadap lampu-lampu bulat redup. Siapkan dia, natural, bersih. Jangan lebih-lebih. Ingat, selera siapa yang kita layani? Perintah Nona dengan nada formal. Wanita pertama segera mengambil alat rias, sementara yang kedua mengganti pakaian Rania dengan gaun malam satin berpotongan sederhana, berwarna nude lembut, menonjolkan kesan anggun dan tidak berlebihan. Rambut Rania disisir lembut dan digelung sebagian ke belakang. Sisa helaiannya dibiarkan jatuh membingkai wajah. Make up yang digunakan sangat ringan. Semburat peach di pipi, kilau tipis di bibir, dan eyeliner tipis yang hanya menegaskan bentuk matanya yang sudah sendu alami. Dia cantik. Gumam salah satu wanita penata rias pelan. Cantik bukan kata yang cukup. Untuk malam ini, dia harus terlihat berkelas tanpa niat menggoda. Balas salah satu lagi dengan serius. Rania duduk diam sepanjang proses itu. Wajahnya pasrah, tapi matanya terus menyiratkan tanya. Untuk siapa semua ini? Kenapa begitu? Hati-hati. Ketika proses selesai, Nona mendekatinya, meneliti dari kepala hingga kaki. Lalu dia mengangguk puas. Begini baru layak diperkenalkan pada tamu eksklusif kita. Rania diam. Dia tidak tahu harus merespons seperti apa. Aku akan menuntunmu. Jangan bicara kecuali ditanya. Jangan menunduk berlebihan. Dia tak suka wanita yang tampak pura-pura lemah. Tapi juga jangan menatapnya terlalu lama. Ingat, dia bukan pria biasa. Rania mengikuti langkah Nona dengan langkah ragu. Sepanjang koridor yang mewah dan remang-remang itu, pikirannya tak berhenti bertanya, kenapa aku? Dari semua wanita yang mereka punya, kenapa dia memilihku? Tamu eksklusif bukan sebutan asing di rumah itu. Bahkan di antara bisikan di ruang rias atau di sela-sela latihan etika, namanya selalu disebut dengan nada yang penuh kekaguman dan ketakutan. Dia pria berkelas. Katanya dia lembut dan sopan, tapi tajam menilai. Kalau kau tidak bisa membawa dirinya ke dalam ketenangan, jangan harap dipanggil lagi. Tapi, di balik semua pujian itu, satu kalimat selalu muncul dari mulut para wanita. Tapi jangan pernah bicara tentang pernikahan di depannya. Dia benci itu. Rania memandangi bayangannya sendiri di permukaan kaca yang mereka lewati. Dandanannya malam ini tidak seperti yang dia bayangkan. Tidak menor, tidak menggoda, justru cenderung natural seperti dirinya yang dulu. Rambutnya hanya disisir rapi, bibirnya diberi warna lembut, dan gaunnya pun sederhana meski sangat mahal. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu kayu tebal yang dijaga dua pria bersetelan jas hitam. Nona menatap Rania sebentar sebelum membuka pintu. Tatapannya menajam, seolah ingin memastikan gadis di depannya mengerti arti dari malam ini. Rapikan dirimu, senyummu, bahkan napasmu. Jaga sikapmu. Dia bukan pria biasa. Satu kesalahan kecil dan segalanya bisa berakhir buruk. Nona berhenti sebentar lalu menambahkan dengan nada lebih rendah. Tapi, jika kau bisa menyentuh hatinya, kalimat itu menggantung di udara. Tanpa kelanjutan, senyum Nona hanya tipis, samar dan sulit ditebak artinya. Dengan itu, Nona mendorong pintu perlahan dan mempersilahkan Rania masuk. Namun bukan pria yang menunggu di sana. Seorang wanita elegan dengan setelan jas hitam berdiri membelakangi jendela. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dingin dan profesional. Aku Vina, katanya langsung, suaranya tenang dan mantap. Asisten pribadi orang yang akan kau temui malam ini. Rania menunduk sopan.
Saya Rania. Vina menatapnya sejenak lalu mengangguk. Kita sepertinya akan sering bertemu ke depannya. Rania tak tahu harus merasa apa. Bingung, gugup atau takut. Ia hanya mengangguk pelan, menahan jantungnya agar tidak melompat keluar. Vina memberi isyarat dengan anggun. Mari, mobil sudah menunggu. Rania mengikuti langkah Vina menuju mobil sedan hitam panjang dengan plat nomor khusus. Supir berseragam membukakan pintu. Vina masuk lebih dulu, lalu Rania menyusul. Duduk dengan gelisah di kursi kulit empuk yang terasa terlalu mewah untuk dirinya. Sepanjang perjalanan, mata Rania tak lepas dari jendela. Gedung pencakar langit berdiri megah dengan lampu-lampu yang menyilaukan. Toko-toko mewah, restoran bintang 5, dan kendaraan mahal berlalu lalang. Kota es malam itu tampak seperti panggung dunia yang tak pernah dikenalnya. Siapa orang ini, pikir Rania? Apa yang dia inginkan dariku? Satu hal yang pasti, dia tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil berbelok ke sebuah area pribadi. Gerbang tinggi terbuka secara otomatis. 2 penjaga berseragam mengawasi dengan mata elang. Rania menelan ludah. Sebuah mansion megah berdiri angkuh di tengah taman yang luas dan bersih. Penerangan hangat menyinari fasad klasiknya. Suara air mancur terdengar samar di kejauhan. Naik ke lantai atas, dia menunggu, ucap Fiona tenang. Rania berjalan menaiki anak tangga dengan lutut nyaris lemas. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Pintu di lantai atas terbuka pelan. Aroma maskulin dan hangat menyeruak keluar. Dan di balik meja kayu besar duduklah seorang pria, tegap, rapi, dingin dengan sorot mata tajam yang pernah ia lihat di tempat itu. Tuan Arga. Rania membeku, napasnya tercekat. Kenapa dia? Tuan Arga hanya menatapnya sebentar, tatapan dalam dan penuh makna. Lalu berdiri perlahan. Silahkan duduk, ucapnya. Suaranya tenang, tapi ada tekanan tak kasat mata yang membuat ruangan itu seketika membungkam. Malam itu baru saja dimulai.